bagaimana sejatinya Islam melihat orang tua yang membawa anaknya ke masjid. Namun di masjid itu orang tuanya membiarkan anaknya ribut bermain, sedangkan orang tuanya sibuk dengan urusannya sendiri, seolah-olah masjid itu tempat bermain gitu. Bahkan ketika sholat, anaknya pun ribut bermain sama kawan-kawannya sehingga mengganggu orang sholat. Nah, karena memang banyak sih orang tua seperti ini, Ustaz. Bagaimana Ustaz sebaiknya melihat hal seperti ini, Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Ini sebenarnya ada dijawab banyak oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumullah ajmain ya, para ulama dengan dalam masalah-masalah seperti ini. Sekalian ini ada dari satu pertanyaan ini bisa berkembang, bisa jadi 7 pertanyaan. Masya Allah. Ya. Udah bisa nikmati kopi jadi Ustaz nanti, Ustaz. Silakan. Betul, Ustaz. Silakan ini. Nih. Jadi pertama ya Mas sekalian, hukum membawa anak ke masjid itu asalnya boleh. Ya, boleh ini. Kemudian membawa anak ke masjid hendaknya yang kedua ini diniatkan untuk melatih sholat, mengenalkan komunitasnya kita ini, terutama menjalankan perintah daripada Rasulullah SAW, muru auladakum ya bisolah wahum sab'a sinin, ya. Perintahkan, ajarkan anak-anak kalian untuk sholatnya saat dia berusia 7 tahun. Ya, wadribuhum ya wahum asasinin, dan pukullah mereka dengan mukul yang ya mendidik, yaitu saat dia 10 tahun kalau dia meninggalkan sholat ya. Ini ininya. Nah, kemudian juga ya membawa anak yang ketiga nih, membawa anak ke masjid tidak diperbolehkan jika bisa menimbulkan gangguan. Nggak boleh ini. Ya, kalau misalnya anak-anak tersebut ya mengganggu konsentrasi, mengganggu kekhusyukan orang ya dalam sholat ya, anaknya lari-larian misalnya. Ini biasanya anak-anak yang berumur 4 tahun sudah ini, dia umur TK, ini biasanya nggak bisa diem, dia lari terus ini. Nah ini harus ya harus dihindarkan. Dia lebih baik diajarkan di rumah dia. Ya. Jadi ketika anak-anak nih yang keempat ini, ketika anak-anak yang belum layak dibawa ke masjid, silakan diajarkan di rumah saja. Diajarkan di rumah, kemudian sampai dididik dia, nak, kamu kalau ayah ajak ke masjid ya tolong ya dijaga sopannya, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh kemana-mana. Maka kemudian ya kalau bisa diposisikan di sebelah. Nah, itu yang sering tidak diperhatikan, Ustaz. Ya. Kadang kebanyakan udah anak-anak taruh di belakang saja, sesama anak-anak ribut. Nah, ya. Akhirnya harusnya kan tidak seperti itu, Ustaz ya. Anda melihat ya para guru ngaji ya di Madinah itu dia ada 2 cara nih. Pertama, dikumpulkan anak-anak itu di belakang sendiri semua dengan diawasi oleh gurunya. Ada pengawasan. Ada pengawasan ya. Mereka sendiri aja. Jadi kalau misalnya ini, jadi biasanya kakek-kakek itu dari mereka ini biasa bawa anak-anaknya ke masjid. Ya, ke masjid. Masjid Nabawi kan cukup luas itu. Luas tuh. Anak-anak yang yang suka lari-larian tuh dia betul-betul dijaga, dia dikasih di ini. Ya. Dia betul-betul dijaga jangan sampai ini. Kemudian ketika waktunya sholat langsung dipegang. Ya, dipegang ya. Dan ini boleh yang menggendong anak seperti Rasulullah SAW menggendong cucunya Umamah ya, anaknya Zainab ya, anaknya Zainab binti Rasulullah SAW radhiyallahu anhuma ya. Umamah ini masih kecil ya, misalnya ini dibawa sama Rasulullah SAW untuk ini. Jadi dipegang dia ini, ada kemana-mana dia digendong tuh boleh. Kemudian ya anak-anak ini juga boleh ya di saf terdepan tuh boleh dia. Jadi jangan bawa anak-anak, boleh. Yang tidak boleh itu yang pas di belakangnya imam. Belakangnya imam. Tapi kalau misalnya dia anak-anaknya itu misalnya anaknya kadang-kadang dia udah diam, dia temennya main, nah, sebaiknya memang di posisinya saf kedua sehingga tidak merusak saf yang pertama. Jangan kemudian juga kalau sudah tahu anaknya suka lari-larian dan ya dia kemudian ngambil posisinya di posisi di belakang imam, bisa terputus. Anaknya lari bisa terputus. Orang mau rapat, anaknya nangis nanti ribut.
satu ini. Makanya Ke para masjid. orang tua hendaknya memperhatikan seperti ini. Kemudian kalau ada taklim ini ya pernah ya Rasulullah SAW ada di mimbar. Kemudian muncul Hasan dan Hussein Cucu beliau. turun dari mimbar. Hmm. Turun dari mimbar. Kemudian Rasulullah SAW yang membacakan firman Allah itu bahwasanya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Ini aku pun nggak bisa sabar dalam hal ini karena mengganggu konsentrasinya jamaah yang dengar. Rasulullah SAW tahu diri kemudian diambil. Dan kalau ada ustadz misalnya, tolonglah ini siapa nih, jangan mengganggu ini. Dan dulu anak ketika di kecilan di Sanglah itu ada Masjid An-Nur di Sanglah itu. Iya. Dan kita tuh ada orang yang lebih tua dari kita ini, galaknya luar biasa. Jadi kita kalau udah dia takut luar biasa. Dan itu memang perlu ada orang yang Perlu ditakuti. ada yang betul. Iya. Jadi dia itu udah marah gitu. Dan mohon maaf ini, ya kadang-kadang ya kita ada di dua sisi ini, ya di dua sisi. Antara kita mengenalkan Islam karena kita ingin mendidik anak-anak kita kenal Islam sejak dini, dan ya mengganggu ya kehusuan sholat. Maka ya, di sini ya ibu sekalian, orang tua harus tahu ketika dia mau mendidik anaknya nih, jangan kemudian anaknya dilepas begitu saja, kemudian dia main-main. Yeah. Dan ya kita teman-teman sekalian ya, ketika kita masyarakat ingin membangun ya apa kehidupan yang Islami, anak-anak kita semuanya punya kawan-kawan yang Muslim, ya karena ini perlu ya kebersamaan, tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, maka cobalah ya bersama-sama kita ini ya. Dan ya, yang sering mohon maaf ini teman-teman sekalian, kita ini sering kadang-kadang kekeliruan kita memanjakan anak-anak kita dengan gadget. Jadi ini dilema memang, dilema betul ini. Jadi kalau bisa memang masjid itu ada ruangan tertutup bagi anak-anak bermain. Kalau memang idealnya seperti itu. Jadi ketika ya playground, playground buat. Kalau memang tuh ada ruangan yang cukup itu, biar anak-anak puaskan anak-anak bermain. Tapi di ruangan yang kedap suara barangkali ber-AC, kemudian itu ini punya perhatian orang tua. Tapi begitu waktunya adzan dan sholat langsung dia. Dan mohon maaf nih, jangan dikasih game, gadget. Ya, sampai-sampai kadang-kadang lihat beberapa anak. Kadang-kadang sengaja ya datang terlambat, ya. Anda lihat nih, karena memang sudah isyarat sama imam, tolong dikasih waktu jeda. Karena biasanya anak-anak tuh asik di belakang main game, orang tuanya nggak peduli. Bahkan kadang-kadang lagi sholat Jumat pun, ya anak-anak SMP, SMA main game dengarkan khutbah Jumat. Coba, astagfirullahaladzim, ini udah keterlaluan. Jadi, dan ini juga khotib juga harus ngerti itu, tegur itu. Kadang-kadang kalau sudah masjid ya dekat sekolahan, nah itu kemudian anak-anaknya main game, arahin deh. Nah, kadang-kadang anak-anak ya ribut, dia sama temannya marahin. Anak biasa. Ketika anak khutbah Jumat, siapa itu? Anak siapa itu? Langsung ditegur memang. Langsung tegur, biar bapaknya sendiri ngeliat ke situ. Ya biar ditegur anaknya. Dan itu biar bapaknya peduli dengan anaknya. Ini anaknya siapa ini? Ini pasti ini bapaknya nggak ikut taklim. Jadi sekalian seperti itu sehingga membuat yang lainnya itu kemudian waduh ini akhirnya apa? Kita konsen terhadap khotbah yang disampaikan setelah kita cinta kepada anak-anak. Dia akan menggantikan kita. Harus kenal adab, etika. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh. Dan diambil itu karena cucunya tuh, diambil langsung. Turun kemudian dia akan. Allah kita
Tidak bisa sabar dalam urusan ini, kata Rasulullah SAW. Tidak usah bisa sabar urusan ini. Dan ini, ikhwas kalian, kali lagi ya, jangan kemudian takmir dilarang membawa anak-anak, keliru juga. Sampai kapan? Padahal disuruh umur 7 tahun. Makanya ya, jadi kita harus melihat ya, ada ya, ini disandarkan kepada Ali ya, di dunia pendidikan, yaitu pertama la'ibuhum sab'an. 7 tahun pertama adalah anak-anak bermain dari 0 sampai umur 7 tahun. Kemudian wa'adibhum sab'an. 7 tahun berikutnya kedua yaitu mengajarkan etika. Soalnya makan umur SD itu sudah diajarkan etika. Sampai dia kelas 7 itu kan umur 12 tahun. Iya. Umur ya, 7 sampai umur 14 tahun SMP dah. 14 tahun Ustaz. Ya, SMP. Dan umur 12 tahun anak laki biasanya sudah balik. Ya kan? Perempuan itu biasanya umur 9 tahun. Iya. Umur 9 tahun itu sudah balik perempuan. Dan teman-teman sekalian, jadi para orang tua, kalau yang sudah namanya anak itu balik, itu sudah hukum dewasa. Jangan dibiarkan anak-anak kita ini ya bermain ketika mendengarkan khutbah Jumat. Tidak boleh itu. Dan guru, ya apalagi kalau udah dekat sekolah itu, kalau ada sekolah agama, kemudian takmir, ya bukan kalau takmir yang menegur bisa batal. Kalau itu yang keliru kadang-kadang. Takmir yang marah sendiri. Orang idza qala ahadukum li akhihi ansit ya wal imam yahtub faqad lagauta. Iya. Ya kan? Ini sih. Itu jangan kemudian takmirnya, "Woi, diam itu." Batal itu. Harusnya ya khotib Ustaz ya. Khotibnya yang kemudian yang ini, itu yang benar. Itu khotib yang cerdas. Ya. Ini para khotib kadang-kadang juga keblinger, enggak tahu jadi khotib Jumat. Yang rame dibiarkan yang dibiarkan. Iya. Dibiarkan tegur. Ana ngeliat Syekh Utsaimin. Wallah ana lihat Syekh Utsaimin di Qasim di masjid beliau. Jadi waktu itu ada dua peristiwa dan itu Syekh Utsaimin menegur. Syekh Utsaimin lagi baca ini khutbahnya. Kemudian ada orang ini bangun dari tempat duduknya mau sholat 2 rakaat, mau sholat apa enggak tahu. Kemudian berhenti Syekh Utsaimin. Ente mau ngapain? Mau sholat 2 rakaat. Berhenti. Dia bilang, apa ini sholat ini? Ini artinya apa? Bicara boleh. Khotib bicara kepada ini. Nggak ada sholat. Duduk. Dia Syekh Utsaimin. Nggak ada sholat. Itu setelah dia adzan. Setelah adzan mau sholat 2 rakaat. Nggak ada sholat. Duduk. Nanti kan sudah sholat tahiyatul. Nggak ada sholat lagi. Duduk. Kemudian ada orang masuk baru. Dari luar masuk baru. Karena Syekh Utsaimin bilang duduk, dia duduk. Kalau ente lain. Dia langsung. Kalau ente lain. Ente belum sholat tahiyatul masjid. Ente ini. Sholat dulu tahiyatul masjid. Artinya apa ya mas kalian? Khotib boleh bicara. Jadi kalau seandainya melihat anak-anak yang ribut, anak-anak yang di khotib langsung tegur. Mohon ya anak-anak ya di belakang ya. Jangan ribut. Makanya sebaiknya posisi anak-anak itu di tengah atau di selang-seling tadi anak bilang. Iya. Ya anak maksudnya tadi ini atau di selang-seling antara dewasa. Iya. Jadi itu harus diatur seperti itu masjid ya mengatur anak-anak seperti itu. Insya Allah tidak akan terjadi ya kegaduhan di dalam masjid dan ini sebagai bentuk pendidikan buat mereka. Kemudian kehusuan di dalam masjid. Dan kalau misalnya masjid itu besar, ya harus ada tempat ruang playground untuk anak-anak. Karena barangkali kata saya Utsaimin, ya dikatakan kalau seandainya terpaksa dia tidak bisa ditinggalkan di rumah sendiri, lalu anaknya belum bisa diam, ya sudahlah bawa ke masjid. Lebih aman dia bawa ke masjid, cuma ya tetap harus dijaga, diawasi bagaimana tidak mengganggu ya kegaduhan di masjid itu. Dan itu yang harus diperhatikan. Iya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Demikian sahabat penanya yang semoga insya Allah sahabat penanya ini juga kelihatannya juga sebagai takmir masjid juga yang sehingga dengan penjelasan Ustaz tadi bisa menerapkan ya. Kalau memang kebanyakan anak lihat sendiri juga ada sebagian anak-anak itu pada saat khotib naik mimbar itu
memang dia khusyuk dengan gadgetnya masing-masing. Masya Allah, betul-betul itu tadi Ustaz, anak lihat sendiri dengan main handphone, kemudian main game itu seperti itu, kadang chatting, berbicara. Yang chatting pun tidak hanya anak-anak, kadang-kadang yang sudah dewasa seperti bapak-bapak pun ada yang terjadi. Jadi tidak mendengarkan khotib tapi dia ngechat, itu kan sudah termasuk hukumnya dia sudah berbicara kan Ustaz ya, seperti itu. Ya. Ya, Ustaz, Jazakallah Ustaz.